Eksekusi lahan dan bangunan milik pemerintah Kota Medan di Jalan Pegadaian, Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Bentrokan antar pihak yang menguasai lahan dan petugas Pol PP tak terhindarkan. Adu mulut hingga berujung saling pukul terjadi di pintu masuk bangunan bekas perisai plaza. Upaya melerai dua belah pihak yang terlibat bentrokan sia-sia dan baru mereda setelah polisi menenangkan situasi. Pihak Pemkot Medan mengaku lahan dan bangunan seluas 1.767 meter merupakan lahan milik pemerintah Kota Medan. Hari ini kita lakukan kegiatan pengosongan dari pihak-pihak yang selama ini menguasai dan mengusahai. Terkait kepemilikan lahan ini dulunya dilelangkan oleh KPKNL dengan lahan 1.700 meter lebih. Berikut tanah dan bangunannya, dan ini sudah dibeli oleh pihak United Group. Ini sudah dibeli melalui KPKNL, bahkan sudah ada eksekusi dari pengadilan untuk pengambil alihan hak. Kericuan kembali terjadi antara petugas dengan pihak pengelola gedung, namun kedua pihak berhasil menahan diri. Perempuan itu, Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, dua korban tenggelam danau buatan di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditemukan tim Basarnas. Keluarga korban histeris saat jasad korban diangkat dari dasar air. Isak tangis keluarga korban tenggelam di danau buatan di Talang Petai, Pelaju Darat, Palembang, Sumatera Utara pecah saat tim SAR berhasil mengangkat jasad bocah tenggelam. Keluarga korban tak henti-hentinya meronta histeris melihat jasad korban yang dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Oleh tim SAR, korban langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Suasana haru juga terlihat saat korban lain berjenis kelamin laki-laki berhasil diangkat dari dasar air oleh petugas. Isak tangis keluarga pun pecah melihat korban. Korban kedua ditemukan tak jauh dari lokasi korban pertama ditemukan. Posisi tidak jauh dari tempat yang pertama kali tadi ditemukan. Jadi semuanya sudah jadi dua kemudian? Sudah lengkap, jadi dua korban sudah ditemukan, clear. Peristiwa tenggelamnya dua orang anak di Pelaju Darat, Palembang ini terjadi setelah korban menyelamatkan diri dari kejaran anjing saat berolahraga. Keduanya memutuskan lompat ke danau hingga tenggelam. Kedua korban telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Pemirsa, dua kapal penumpang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan saling bertabrakan di Sungai Pangkajene. 11 penumpang berhasil dievakuasi, sementara satu orang dalam pencarian. korban tabrak. Tolong, hei! Dua kapal yang mengangkut penumpang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bertabrakan saat melintas di Sungai Pangkajene. Sejumlah penumpang kapal mengapung sambil meminta pertolongan untuk dievakuasi setelah kapal yang ditumpangi tenggelam. Kedua kapal yang bertabrakan merupakan kapal yang mengangkut warga Pulau Balang Lompo dan Pulau Salebo untuk berbelanja kebutuhan pokok untuk Ramadan. Ini yang ke kanan, sama-sama ke kanan, pas ke kiri sama-sama. Kondisi kapalnya kan akhirnya mungkin pecah karena tenggelam satunya. Satu tenggelam, yang satunya yang besar itu. 11 penumpang kapal berhasil dievakuasi, sementara satu penumpang kapal lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan dengan menyusuri sungai. Sebuah mobil bak bermuatan minyak curah terguling di ruas tol Tomang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Muatan minyak goreng mobil bak terbuka yang terguling tumpah ke jalan di ruas tol Tomang arah Kebonjeruk. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi segera mengevakuasi serta membersihkan sisa minyak goreng curah yang tumpah agar tidak terjadi kecelakaan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ruas jalan tol dari arah Kebonjeruk menuju Tangerang mengalami macet.
Masjid Istiqlal Jakarta malam ini akan menggelar sholat tarawih pertama 1 Ramadan. Sejumlah persiapan telah rampung dilakukan oleh pengurus masjid. Pengurus Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sejumlah persiapan sholat tarawih yang akan digelar malam ini. Meski di tengah pandemi, rencananya sholat tarawih malam nanti akan mulai dilaksanakan tanpa ada jarak dalam barisan syaf. Namun protokol kesehatan tetap akan diterapkan secara ketat. Pemirsa, seperti apa suasana di Masjid Istiqlal jelang penyelenggaraan salat tarawih hari pertama bulan Ramadan? Sudah ada rekan kami Nasta Syafrina di sana. Nasta, bagaimana suasana saat ini di Masjid Istiqlal? Nggak di hybrid. Jarak. Namun meski demikian, Anissa sholat tarawih ini jemaah harus tetap menggunakan masker. Sementara itu juga pantauan kami melihat bahwa untuk saat ini Masjid Istiqlal sudah menerapkan kapasitas 100%. Sehingga untuk masyarakat pun yang akan memasuki ataupun beribadah di area Masjid Istiqlal ini wajib untuk scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk tarawih ini juga sudah diperbolehkan untuk segala usia, begitu. Jadi baik itu untuk usia lansia dan juga anak-anak sudah diperbolehkan untuk ibadah. Namun berbeda dengan Ramadan sebelumnya, kini Istiqlal hanya menyelenggarakan 1 gelombang saja untuk sholat tarawih, yaitu 20 rakaat untuk tarawih dan 3 rakaat untuk sholat witir. Dan untuk menyikapi lantaran di DKI Jakarta ini masih ada COVID-19, sehingga masyarakat pun diimbau untuk selalu memproteksi diri dengan selalu membawa masker dan juga membawa sanitizer. Dan juga bagi pengunjung yang akan beribadah ataupun melaksanakan buka puasa yang ada di kawasan Masjid Istiqlal ini merupakan mereka yang sudah melakukan vaksinasi minimal dosis kedua. Ya, Nisa, kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih Nasta Syafrina melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur habis terbakar. Sementara itu ratusan pelajar merusak sebuah mobil saat konvoi kelulusan di Mojokerto, Jawa Timur. Informasinya kami sajikan dalam Fokus iNewsroom. Kobaran api menghanguskan 6 buah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur. Api diperkirakan berasal dari lantai 2 salah satu rumah warga yang tengah ditinggal oleh penghuninya. Sedikitnya belasan mobil dan mesin portable pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Petugas sedikit mengalami kesulitan memadamkan api karena banyaknya warga yang menonton. Sementara asal api diduga karena hubungan pendek arus listrik. Petugas gabungan TNI Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta relawan terus berupaya memadamkan api yang membakar puluhan hektar lahan gambut di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diduga penyebab kebakaran tersebut karena adanya warga yang membuka lahan baru membuat api merembet ke lahan lainnya. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dengan menggunakan selang panjang. Namun karena luasnya lahan yang terbakar, petugas belum bisa menjangkau keseluruhan lahan. Hingga siang tadi baru sekitar 10 hektar yang bisa dipadamkan, sisanya 20 hektar masih dalam proses pemadaman. Baku hantam mewarnai eksekusi bangunan Eks Perisai Plaza yang berada di Jalan Pegadaian, Kota Medan.
pemilik bangunan yang mengaku telah membeli lahan dan aset melalui lelang yang dilakukan Kementerian Keuangan 3 April 2012 lalu berupaya melakukan perlawanan hingga baku hantam dengan petugas tidak dapat terhindarkan. Sementara Pemko Medan bersama Satpol PP dikawal petugas kepolisian langsung berupaya masuk dengan cara membongkar paksa pintu pagar dan berupaya mengosongkan gedung meski sempat dihalangi oleh pemilik gedung. Selain merusak plang nama gedung, Satpol PP juga mengganti gembok pagar gedung dan memasang garis polisi. Ratusan pelajar merusak sebuah mobil saat konvoi kelulusan di Jalan Raya Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Mobil masuk parit sawah setelah pemilik mobil berhasil mengejar konvoi ratusan pelajar tersebut. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan dan spion pecah setelah sebelumnya dipukul dengan kayu dan parang oleh para pelajar. Tak terima mobilnya dirusak, pengendara mobil mengejar konvoi pelajar dan sempat berduel dengan puluhan pelajar. Sejumlah petugas kepolisian Polsek Mojoanyar yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi mobil dan sepeda motor pelajar untuk dibawa ke Polsek Mojoanyar. 3 pelajar yang diduga melakukan pengerusakan berhasil diamankan tim Resmo Polres Mojokerto. Pemirsa, dampak dari kenaikan harga minyak, pemerintah berikan bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000. iNewsroom Weekend akan kembali usai jeda dengan pembahasan selengkapnya.